Halo, kami dari kelompok 16, mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Dan kami terdiri dari saya sendiri, Samuel Galileo Sinaga, kemudian ada rekan saya Evelyn, Fahril, Arifah, dan Hanif. Pada video kali ini kami akan membuktikan bahwa kebiasaan yang sering dilakukan khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir, yaitu mencetak ataupun mengeprint laporan tugas akhir, memiliki dampak yang lebih besar terhadap lingkungan daripada apa yang kalian kira selama ini. Kalau kamu adalah mahasiswa yang lagi mengerjakan tugas akhir, pasti kamu tahu gimana rasa capeknya ngeprint laporan beratus-ratus halaman untuk diberikan kepada dosen penguji, dosen pembimbing, ataupun sebagai pertinggal arsip pribadi. Nah, namun kamu pernah mikir gak sih, laporan yang tadinya udah di print beratus-ratus halaman pada akhirnya kemana? Apakah dibuang atau bagaimana? Dan kamu pernah gak sih mikir, adakah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari laporan-laporan yang jumlahnya beratus-ratus halaman tersebut? Kertas merupakan salah satu komoditas yang paling banyak digunakan di lingkungan akademik seperti kampus. Di kampus, penggunaan kertas akan terasa meningkat ketika mahasiswa mencapai semester-semester akhir, di mana pada tahap tersebut mahasiswa akan mengerjakan skripsi yang prosesnya terdiri dari 3, yaitu adalah seminar proposal, seminar progres, dan seminar hasil. Di dalam setiap tahapan seminar ini nantinya mahasiswa akan mencetak laporan secara fisik dalam berupa kertas yang akan diberikan kepada dosen, baik dosen penguji dan dosen pembimbing. Selain itu, mahasiswa juga akan mencetak slide presentasi yang akan digunakan di dalam seminar tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama adalah berapa volume kertas yang digunakan oleh mahasiswa teknik sipil ITB, dan yang kedua, berapa total emisi yang dihasilkan dari penggunaan kertas tersebut. Yang ketiga, apa hubungan antara neksus penggunaan kertas dengan aspek keberlanjutan, dan yang keempat adalah apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kertas tersebut. Keempat pertanyaan tersebut akan kami jawab dan akan kami bahas di dalam video ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan kami melakukan 2 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa teknik sipil yang telah menjalani tugas akhir, dan yang kedua yaitu melakukan wawancara untuk perspektif yang lebih mendalam. Hasilnya kami berhasil mendapatkan 30 responden yang sesuai dengan kriteria ini. Dari sini ditemukan suatu temuan yang sangat menarik, yaitu terdapat 76,7% mahasiswa teknik sipil yang menjalani rangkaian tugas akhir dengan melakukan 3 kali sidang, yaitu seminar proposal, seminar progres, dan seminar hasil. Kemudian 23,3% lainnya hanya menjalankan 2 tahapan saja. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa mayoritas mahasiswa teknik sipil memerlukan 3 kali print. Lalu seberapa banyak sebenarnya lembar kertas yang dihasilkan oleh seluruh mahasiswa teknik sipil selama mereka melakukan pengerjaan tugas akhir? Namun, pada penelitian ini kami mengambil 30 mahasiswa saja sebagai populasi ataupun sampel dari 160 mahasiswa tersebut dalam satu angkatan. Mari kita lihat datanya. Mayoritas mahasiswa sebanyak 53,3% dominan mencetak 4-6 dokumen dalam setiap kali sidang. Itu sudah termasuk dokumen PPT dan juga dokumen laporan, dan dibagikan ke semua pihak. Pihak di sini maksudnya adalah dosen pembimbing dan dosen penguji. Jika kita melihat tahapan persidangannya, misalkan pada sidang sempro, sebanyak 100-200 lembar laporan dicetak. Kemudian pada sidang sempro itu meningkat juga, dan pada sidang semhas itu ada peningkatan yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 50% responden mencetak 100-200 lembar laporan. Dan untuk PPT sendiri sebanyak 53,3% responden mencetak lebih dari 30 lembar. Ketika semuanya diakumulasikan, maka total lembar kertas yang dihasilkan sebanyak 63.000 lembar kertas. Ini bukan hanya sekedar angka statistik, dan jika ditumpuk itu bisa mencapai 6 meter. Dan jika kita forecasting atau proyeksikan 10 tahun ke depan, maka bisa mencapai 60 meter. Itu setara dengan gedung 20 lantai. Dan ini baru 30 mahasiswa, belum satu angkatan. Sekarang, mari kita bicarakan dampaknya. Untuk menghitung carbon footprint, kita menggunakan 3 standar internasional sekaligus. Yang pertama, ISO 14040, yang kedua,
FAS 2050 dan juga CEPI Framework yang masing-masing memberikan nilai faktor emisi antara 4,29 hingga 4,74 gram CO2 per lembarnya. Nah, dari situ kami ambil rata-ratanya yaitu sebesar 4,56 gram CO2 pada per lembarnya. Dengan mengalihkan angka itu dengan 63.039 lembar kertas, kami bisa mendapatkan total sebesar 287,5 kg CO2. Nah, angka itu dapat disesuaikan dengan perjalanan mobil lebih dari 1.400 km. Dan jika kita proyeksikan untuk 10 tahun ke depannya, maka kita akan mendapatkan sekitar 2.874,5 kg CO2 pada per lembarnya. Tapi masalah ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Disinilah analisis Nexus berperan. Pada kasus konsumsi kertas ini, kita menyentuh 4 SDG sekaligus. Yang pertama, SDG 12 mengenai konsumsi bertanggung jawab. Lalu yang kedua, SDG 13 mengenai soal aksi iklim. Lalu yang keempat ada SDG 4 mengenai soal kualitas pendidikan. Lalu yang terakhir ada SDG 15 mengenai perlindungan ekosistem darat. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ada nexus antara dimensi lingkungan, ekonomi, dan juga finansial. Nah, biaya cetak kertas ini jelas membebani mahasiswa secara finansial. Lalu deforestasi akibat kertas ini juga membebani beberapa komunitas yang bergantung berat pada hutan. Nah, oleh sebab itu, solusi yang kami berikan harus lebih holistik. Lalu, apa bisa kita lakukan? Pada penelitian ini, kami merekomendasikan 4 solusi. Yang pertama, yaitu digitalisasi sistem sidang, yaitu pengumpulan dokumen hanya dilakukan melalui daring, sehingga dapat diakses oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji, di mana dikumpulkan pada suatu platform terpusat. Yang kedua, yaitu adalah pembatasan jumlah eksemplar secara fisik. Pada setiap sidang, hanya dilakukan 1 cetakan fisik dokumen untuk keperluan administrasi. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur digital. Jadi pada ruang sidang dilengkapi dengan sistem penunjang layar proyeksi untuk sidang secara digital yang memadai. Kemudian adanya satu platform yang terintegrasi untuk pengumpulan berkas sidang. Lalu yang keempat yaitu sosialisasi dan edukasi. Terkait perubahan kebijakan tersebut, maka dari program studi harus melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas yang berkaitan dengan sidang tugas akhir. Maka dari itu, seluruh pihak dapat memahami urgensi serta proses dari perubahan yang ada pada kebijakan ini. Kemudian perubahan besar dapat diawali dengan perubahan kecil. Perubahan kecil itu apa? Perubahan kecil adalah bahwa menyadari sistem yang ada dapat berubah. Selamat pagi Bos Ahlan. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Kenalin, aku dari kelompok 16, perwakilan dari kelompok 16. Nama aku Fahril. Di sini aku ingin mewawancarai Bos Ahlan terkait tugas yang sedang aku rancang dan teman-teman aku rancang mengenai analisis volume kertas yang dihasilkan oleh mahasiswa teknik sipil ITB selama proses penyusunan tugas akhir gitu. Mungkin dari Bos Ahlan bisa perkenalan dulu dan mungkin bisa diberitahu Bos dulu, Bos dari kelompok kalian apa dan judul TA yang Bos angkat itu topiknya apa? Silakan Bos. Oke, perkenalkan nama saya Sahlan dari Teknik Sipil 2021 150 21089, dulu tuh S1 yang S2-nya 250 25062. Dulu waktu saya dari kakak geotek, sekarang juga lagi sisa fase S2 geotek. Dulu saya TA dan tesisnya nyambung, jadi saya membahas tentang konsolidasi di konsep mekanika tanah Tajenuk gitu. Oke, terkait konsolidasi berarti ya Bos ya? Ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaannya Bos. Jadi selama Bos nih menjalankan seluruh proses tugas akhir, kira-kira berapa kali sih Bos, bukan kira-kira berapa kali Bos tuh menjalankan sidang gitu? 3 kali apa 2 kali ya? Oke, untuk S1 dan S2, kebetulan S1-nya saya ambil yang 4 SKS, berarti 3 kali sidang, dan S2 juga sama 3 kali sidang juga. Oke, 3 kali sidang berarti dari Semprog, dan Semhas itu Semhas, Bos ya. menjalani semua ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu Bos, 1 kali sidang tuh berapa sih Bos total dokumen yang harus Bos print gitu? Udah termasuk PPT, udah termasuk laporan, mungkin rentang dari 2 sampai 10 dokumen lah, kira-kira berapa Bos? Setiap sidang itu kan saya penguji ada 2, pembimbing 1 sama saya 1, berarti 4 yang dokumen laporan, 4 yang dokumen PPT, berarti kurang lebih 8 lah sekali sidang. 8 dokumen berarti ya 1 kali Iya. sidang? Itu udah termasuk PPT juga Bos yang Udah. print? Udah ya? 8 dokumen. Kalau boleh tahu itu bisa beda juga gak Bos sama temen yang lain? Misalkan dosen pembimbingnya itu ada